Dan kita minta semua orang yang boleh dekat sama kita atau yang kita mau berinteraksi dengan mereka adalah orang-orang yang sempurna. Orang yang sempurna. Saya harus minta orang yang mengerti saya. Saya harus minta orang yang tidak annoying, tidak menjengkelkan. Saya harus minta, ya berarti nggak bisa Tuhan pakai manusia dong. Kalau yang kita minta semuanya itu kriterianya Tuhan. Aku minta istriku harus gini semua itu kriteria Tuhan. Cuman dia perempuan. Aku mau suamiku harus ganteng, kaya. Aku enggak ya mungkin ganteng kaya gitu enggak tentu. Tapi mungkin zaman sekarang perempuan bilang begini mungkin. Saya enggak pentingkan segalanya, saya cuma pentingkan kepribadiannya. Wah semua orang tepuk tangan luar biasa. Mobil pribadi, akun pribadi, chat pribadi. Ya. Yang Anda sebut semua kriteria kualifikasi itu semuanya adalah Tuhan Yesus. Enggak ada orang itu. Teach us, ajari kami bagaimana membangun hubungan perjanjian itu dengan Kristus. Sembunyikan hamba-Mu waktu hamba-Mu menjelaskan sesuatu. Karena semua yang hamba jelaskan hari ini sungguh-sungguh akan membawa suatu terobosan baru dan mujizat dalam kehidupan jemaat. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Let's give God the glory. Kita berikan pemulihan bagi Tuhan. Praise Jesus. Haleluya. Sebelum duduk, sapa kanan kiri katakan, hidupmu kan diubahkan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom juga untuk semua yang live streaming. Silakan duduk yang di sini. Haleluya. Seharian ini saya bagikan tentang prinsip-prinsip membangun hubungan perjanjian dengan Tuhan. Building a covenant relationship with God. Membangun hubungan perjanjian dengan Tuhan Yesus. 5 ibadah Tuhan Allah perjanjian, beda-beda pewahyuannya, satu khotbah saya penggal jadi 5. Jadi kalau Anda ketinggalan salah satu, Anda ketinggalan seluruh dunia. Tolong nanti didengarkan sendiri, sekarang di Tuhan yang menguji kita sebelum menggenapi janjinya. Jangan takut ujian. Dari kecil kita trauma sama yang namanya ulangan. Dulu kalau ulangan umum waktu saya zaman sekolah dasar atau SD, waduh ketakutan. Gimana kalau nggak lulus apa? Lalu waktu THB itu kan banyak bocorannya, di luar sana dijual itu. Nggak tahu ya, mungkin anak-anak muda sekarang kurang ngerti, apa sih ini Pastor Philip kurikulumnya beda. Ya, zaman-zaman kita yang mungkin setengah bayar, kita tahulah. Anda tahu apa yang saya maksudkan. Tapi waktu saya pindah ke Singapura, saya sekolah di sana, teman-teman saya itu kiasu-kiasu di situ. Tahu kiasu itu artinya orang-orang yang maunya juara, nggak mau kalah. Mereka itu malah justru menanti-nantikan ujian. Ya saya rasa setiap budaya, setiap negara itu ada kelebihannya. Kalau bicara soal keramahan, cenglinya, orang-orang Indonesia itu orang-orang yang fleksibel sekali. Ya, juga pintar lapangan. Tapi saya pelajari sesuatu tidak perlu takut ulangan. Waktu saya sebagai siswa di Singapura, dari teman-teman saya. Makanya negara itu maju kan. Ini orang-orang yang kiasu tadi itu yang mau maju itu lihat mereka nggak takut ujian makanya maju. Nah kita orang Kristen nggak boleh takut ujian iman. Karena ujian iman itu bukan untuk membuat kita gagal. Di benak Tuhan, ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Lihatlah apakah ada jalanku yang serong. Ujian itu memurnikan. Dan ujian itu membuat kita bukan hanya layak, tapi berkuasa untuk melihat janji itu dikenapi. Ujian itu penting sekali. Ujian membuat kita jadi jauh lebih baik. Menjadi jauh lebih mahir. Menjadi jauh lebih kuat. Ya, kita punya seorang Allah. Kabar baiknya kalau saya tidak kasih dulu introduction tadi, kita akan takut. Kita punya Allah yang menguji. Wah, trauma sekali. Oh, Tuhan jangan kasih saya ujian. Jangan takut lah, nggak usah takut. Tetap diuji sama Tuhan. Ya kan? Kenapa kita takut? Malah takut nanti malah nggak persiapan. Dan Tuhan itu tidak pernah ngasih kita ujian itu iseng. Takut pun gak tentu diuji sama Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang Anda perlukan. Jadi buat apa kita persiapan selain kita mempersiapkan hati kita selalu ikut Yesus. Kita tuh punya seorang Tuhan yang menguji kita sebelum menggenapi janjinya. Dan ada satu episode dalam kehidupan Abraham, ujian itu datang.
Mari kita sekarang lihat Kejadian pasal 18. Ini bahkan bukan Ishak, ini sebelum mereka memperoleh anak Ishak. Abraham umur 99, Zara kan anjing saya. Saya bingung jadi Sarah. Ya. Sarah itu anjing herder saya. Ya, Sarah itu umur 89. Itu sendiri usia mereka sendiri sebuah ujian. Bisakah orang seumur itu punya anak? Tapi Tuhan datang memberitakan sesuatu pada mereka agar mereka percaya. Dan Tuhan datangnya pun tidak diundang dan tidak ada pemberitahuan. When God enters your life, He doesn't ask your permission. When God wants to change something in your life, He doesn't ask for your consent. Kalau Allah mau melakukan sesuatu dalam hidupmu, Dia nggak permisi dulu. Dan kalau Allah mau masuk dalam kehidupan Anda Tuhan tidak menunggukan Anda mempersilahkannya. Dan Tuhan datang hari itu ke pintu kemah Abraham. Untungnya dalam ujian kepekaan, dia peka. Kita lihat Kejadian pasal 18, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, Abraham berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Tunggu sebentar sampai ayat 3, saya jelaskan. Tuhan yang menguji kita sebelum menggenapi janjinya. Ujian pertama datang, Tuhan datang tidak diundang. Kadang-kadang sebelum Tuhan menggenapi janji, He will invade your world. Dia akan menyerang hidupmu. Ada invasi ilahi. Dan invasi itu bukan sesuatu untuk meruntuhkanmu. Tuhan tidak pernah membawa destruction. Atau Tuhan tidak pernah membawa kehancuran kecuali menghancurkan sifat lamamu. Tapi invasi Tuhan itu pasti sesuatu yang kurang nyaman. Itu di luar zona nyaman kita. Mereka lagi sedang di panas terik matahari, sedang niup-niup itu di kemah mereka. Tiba-tiba datang 3 orang. Tahukah kalau Anda di padang pasir, di padang belantara, di tempat yang gersang. Mamre itu di daerah Hebron. Hebron itu panas, jelas-jelas ditulis di sini waktu hari panas. Bukan hanya panas, panasnya terik. Biasanya kita malas. Kenapa Tuhan tidak datangnya pas sejuk-sejuk hari? Kan enak ya kan? Enak melayani kalau lagi nyaman. Kita itu pelayanan kan nyaman kalau semua orang menyenangkan. Tapi pas panas terik, Yesus datang. Pas terik-teriknya, kenapa Tuhan tuh salah timingnya? Ya coba Tuhan datang pas saya siap. Disuruh jadi pemimpin, wong saya gak rasa ready loh. Kalau Anda merasa ready berarti bukan panggilan. Karena panggilan Tuhan itu berarti Tuhan yang memampukan. Kita disuruh ngampuni kalau lagi kepahitan. Lah ngapain ngampuni kalau lagi kemanisan? Paham maksudnya? Kita disuruh memberi, kenapa kok memberinya menyakitkan? Nah, kalau enggak gitu namanya bukan korban. Kenapa kita disuruh mengasihi orang yang sama sekali tidak lovely? Ada orang tertentu yang gampang dicintai, tapi ada orang tertentu yang menjengkelkan. Kalau saya bisa nyanyi tentang orang itu, bukan lagunya begini, anointing fall on me. Gara-gara orang itu saya nyanyinya annoying fall on me. Orang itu annoying sekali, orang itu menjengkelkan sekali. Kenapa Tuhan suruh saya mengasihi? Kalau mengasihi orang yang mengasihimu, siapa aja bisa. Kenapa Tuhan suruh saya bersyukur waktu aku sedang berada di titik rendah? Lah kalau titik tinggi itu bukan joy namanya, bukan sukacita, namanya happy. Semua orang ya bisa. Panas terik itu timingnya salah. Tapi Tuhan datang membawa janji. Untung Abraham dan Sarah lulus. Lulus betul sih, enggak juga. Nanti ada cerita lucu di mana Sarah tertawa. Tertawa itu menghina loh. Jangan sekali-kali loh. Kalau
ada tertawa sama anak kecil, itu pun bisa nangis dia. Kenapa aku ditertawain? Tapi kalau presiden bicara lalu Anda berkata, minta diapa-apain sama Mayor Teddy. Jangan, kalau pejabat berbicara, sekalipun Anda tidak mentertawakannya, akan dianggap ofensif. Jangan kira Sarah tertawa itu adalah offense atau sebuah pelanggaran ringan. Jangan lupa loh nanti, Tuhan Yesus datang, ini penampakan Yesus, cuman belum namanya Kristus. Dengan 2 malaikat lain ada 3 orang datang ke perkemahan. Pahami bahwa mereka OTW ke Sodom Gomora untuk bakar tempat jahanam itu, tempat laknat. Itu Sarah sebenarnya, kok saya dari tadi gak bisa ngomong Sarah sama Zara ya. Sarah itu dalam bahaya. Tapi untung kita punya Allah yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia. Dia itu tidak menghukum kita sesuai dengan yang kita layak terima. Sebenarnya Abraham dan Sarah itu dapat janji bukan karena mereka itu lulus-lulus gimana. Abraham pun punya celahnya, yaitu Hagar dan Ismail. Sarah tertawa. Kita lihat lagi sekarang ya, ayat pertama lagi coba. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ada kata kemudian. Ini jadi kedatangan Tuhan kesekian kali. Saya kasih latar belakang, gak usah dibuka. Baru berapa ayat di atas, tepatnya di pasal 17 ayat 21. Tuhan berjanji sama Sarah. Dia berjanji begini. Tahun depan kurang lebih waktu sama, istrimu Sarah akan melahirkan seorang putra. Jadi dari Kejadian pasal 17 ayat 21 ketika Tuhan berjanji exactly this time next year kamu akan punya momongan, sampai pasal 18 ayat pertama kata kemudian itu benang merahnya gak mungkin lebih dari 3 bulan. Saya hitung matematikanya. Karena waktu dia datang di pasal 17 Tuhan bukan datang dalam wujud manusia penampakan, tapi sebuah suara bicara ke Abraham, maka berfirmanlah Tuhan. Nanti firman Tuhan datangnya bukan lewat suara, tapi lewat wujud. Sang firman datang sendiri, in person secara pribadi, yaitu Yesus di perjanjian lama. Kira-kira jeda waktunya 3 bulan yang lalu. Kenapa? Buktinya apa? Karena dari kata kemudian ini sampai dia punya anak itu setahun itu 12 bulan. Setelah malaikat ini pergi meninggalkan Abraham, setelah mengunjungi kemah mereka, hamil itu kan 9 bulan. Paham ya? Hamil kan 9 bulan. Nah berarti antara Tuhan berfirman dan Tuhan datang ke kemahnya secara langsung, secara pribadi, he came in person, sesuatu yang begitu penting, Yesus datang sendiri, itu 3 months ago, the last time he spoke. Terakhir kali dia berbicara. Berarti Abraham punya iman itu tidak dengar suara Tuhan sekali atau dengar firman Tuhan sekali-kali. Abraham itu mendengarkan firman Tuhan terus-menerus. Iman itu tidak tumbuh hanya mendengarkan sekali. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya kurang lebih begini. Faith comes from hearing kan. Hearing di sini bukan hearing sesekali, tapi keep on hearing. Kalau Anda mau melihat janji Tuhan digenapi, Anda mau kuat dalam iman, kuping ini harus diarahkan ke FM Tuhan. Gak boleh kuping kita pelin-pelan. Firman masuk lewat telinga kanan, gosip dan semua negativitas lewat telinga kiri, masuk lewat telinga kiri. Gak bisa. Putuskan, telinga Anda itu sudah satu paket. Mau dengar siapa atau mau dengar apa? Makanya orang yang mencari firman memperoleh berkat. Orang yang mendengarkan nasihat orang fasik akan tersesat. Anda tentukan hari ini. Jadilah seorang pendengar firman sebelum menjadi pelaku firman. Saya ngerti kita harus jadi pelaku. Tapi gimana jadi pelaku kalau tidak menjadi pendengar yang baik dulu? Iman itu timbul dari kata kemudian berkali-kali Tuhan bicara ke Abraham yang akhirnya menjadi Abraham. Faith comes from not just hearing but from keeping on hearing. Iman tidak timbul dari pendengaran tapi dengar terus.
Ada orang yang dengar firman, mana mujizatnya? Lalu kecewa. Dengarkan terus. Kalau dengar khotbah juga sama. Makanya saya biasakan gereja ini sudah berselera serian dari dulu. Apa yang lebih seru dari drama Korea? Serian khotbah di gereja kita. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 18 episode Korea ujungnya ya gitu-gitu. 5 kali episode firman yang sama, Anda akan mengalami mujizat Allah. Saya rasa saya mendingan menyelidiki firman. Saya dapatkan waktu pandemi kalau lihat drakor terus itu jadi malam-malam jadi nyemil. Itu kan makanan terus yang super yang instan-instan itu. Aduh, kalau saya makan firman saya jadi kuat iman. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di mana Tuhan tampakkan diri? Dekat pohon terbantin di Mamre. Dekat pohon terbantin di Mamre. Apa toh itu? Dekat pohon terbantin di sini, persisnya lokasinya di Hebron kalau Sherlock. Abraham kalau Sherlock hari ini di Hebron. Hebron itu tempat nanti Abraham pun dikuburkan. Tapi waktu itu, Hebron kenapa begitu spesial istimewa? Tempat pertama yang dia beli juga dari kaum Kanaan, dibeli dengan fair-fairan. Jadi Abraham sekalipun dapat firman, dia terus nggak main rampas. Hebron di pohon terbantin di Mamre itu di Hebron. Hebron itu adalah tempat yang sangat khusus karena itulah tempat di mana Abraham bangun mezbah sepulang dia dari Mesir. Kan dia sempat ngungsi, tahu ya ceritanya? Dia sempat ngungsi ke Mesir karena kelaparan di Kanaan. Di Mesir itu loh ada cerita di mana dia bercumbu sama istrinya, Firaun gak tahu dikiranya itu adiknya, lalu hampir disunting jadi istri, lalu dikutuki sama Tuhan, hati-hati, diperingatkan luar biasa. Lalu sampai marah-marah tuh Baginda, lu kok gak bilang? Waktu dia kembali ke Hebron, dia tepatnya di dekat pohon terbantin di Mamre itu di pasal yang lain, Abraham membangun mezbah. Mezbah doa. Pahami sesuatu prinsip di sini, bahwa mezbah yang kau bangun, baik itu mezbah doa, mezbah ministry atau mezbah sacrifice atau mezbah pengorbananmu, ya, itu juga menjadi tempat arrivalnya Tuhan berkali-kali di hidupmu nanti. Itu mezbah ministry, pelayanan, Servolution hari ini. Ayo daftar, Anda sedang membangun apronnya Tuhan dalam hidupmu. Elia itu memang mengalami api, tapi dia siapkan kayu bakar. Kayu bakarmu itu adalah ministrimu kepada Tuhan. Jadi jangan jadi jemaat biasa. Hampir-hampir dosa loh hanya jadi jemaat biasa. Wong Yesus tidak pernah jadi juru selamat biasa dalam hidupmu, dia mati sungguhan. Kalau Yesus komitmennya sama Anda dan saya, dedikasinya fisik, kenapa kita cuma mau yang penting hatinya? Ayo, karena mezbahmu itu your covenant. Your altar is your covenant. Mezbah Anda adalah perjanjian Anda dengan Tuhan. Hubungan perjanjian dengan Tuhan itu perlu sesuatu di antara kau dan aku, di antara dia dan kita. Tempat arrival apronnya lapangan udara, tempat mendarat dan take off-nya pesawat, itu mezbah doamu. Tempat yang Anda buka untuk Tuhan datang pergi di hidupmu sekalipun, kita yang di perjanjian baru tahu kalau kita sudah terima Yesus, dia tinggal bersama kita di dalam kita selama-lamanya. Tetapi bicara soal interaksi dengan Roh Kudus, ministry memperkaya. Mezbah doamu kalau saya saat teduh pribadi, sekarang ketambahan saat teduh bersama, saya nggak tahu sampai kapan itu akan diadakan. Tetapi yang pasti mezbah gereja kita itu setiap hari Minggu begini loh. Kalau AOG dan voltage-nya itu hari Sabtu. Ini adalah apronnya Tuhan dalam kehidupan jemaat. Ini tempat landingnya burung merpati sorgawi, tempat take off-nya lagi. Saya tunjukkan ya. Ternyata di tempat Abraham mendirikan mezbah, yakni di pohon, dekat pohon terbantin di Mamre. Nanti kalau Yesus datang visitasi dia, memberikan kunjungan dadakan yang membawa berkat yang dahsyat. Mau tahu Tuhan datangnya kemana? Di dekat pohon terbantin di Mamre. Tuhan gak pernah datangnya jauh-jauh dari mezbahmu. Kalau gak percaya, mau undang setan, buat mezbah di rumah. Mezbah setan di rumah. Taruh satu TV, dan di sana selalu nonton pornografi, datanglah perpecahan dalam rumah tangga Anda, dalam pernikahan Anda. Atau mezbah penyembahan berhala bahkan. Padahal kita anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang dilarang oleh Tuhan. Perintah Allah yang ke-1, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Pasti di sana akan banyak gangguan roh jahat. Akan hilang damai sejahtera. Tiba-tiba itulah, kalau Anda mau menghentikan, menutup celah dan menghentikan
semua serangan-serangan fajar dari iblis, gampang. Hancurkan mezbahnya. Tertutuplah pintu masuknya. Dengan prinsip yang sama, mezbah Anda. Dulu ada satu rumah yang penuh hantu. Waktu zaman-zaman saya nakal, waktu saya masih sekolah, yang di Indonesia namanya apa? Jalangkung. Ya, jalangkung. Ya, itu tidak sama dengan cah kangkung. Kalau di luar negeri namanya apa itu board? Apa namanya? Fiji. Ya, Fiji board atau apa. Dulu teman-teman saya suka iseng waktu zaman-zaman saya SMA. Terus habis itu ke arah sana. Gak heran tempat yang kita pakai itu kasihan. Karena di basement itu kalau kadang-kadang kumpul kami nakal-nakal itu kami coba-coba yang gitu-gitu. Kalau itu saya sih gak percaya gitu-gitu. Tapi saya melihat memang bergerak. Rumah itu ya berantakan dan tentunya ada hantunya. Karena gak sadar bahwa rumah itu di bawahnya ada altar untuk setan. Saya mau beritahu, tidak bisa semerta-merta alam roh itu masuk. Kecuali diundang. Tuhan memberi kita hak pilih dan juga pilihan bebas. Dengan prinsip yang sama, dalam terang dan dalam gelap, Anda harus mengerti mezbah benar yang kita bangun bersama dengan Allah yang hidup, itu akan menjadi tempat arrival-nya berkali-kali dalam kehidupanmu. Dan di mezbah yang dibangun oleh Abraham ketika dia kembali ke tanah Kanaan setelah mengungsi sebentar di Mesir, dia bangun mezbah di dekat pohon terbantin. Di Mamre itu, di situ pula akhirnya Yesus Kristus di perjanjian lama ketika memutuskan untuk mengunjungi tempat kediaman Abraham, dia pilih tempat itu untuk mewujudkan dirinya dan untuk berinteraksi dengan hambanya. Powerful sekali. Your altar is God's arrival. God's multiple arrival. Itu namanya altar itu kalau itu altar itu seperti multiple visa itu loh. Visa nggak cuma sekali masuk, tapi boleh berkali-kali masuk ke negara itu diberikan permisi. Altarmu adalah perjanjianmu. Dan tempat engkau membangun mezbah ministry, mezbah sacrifice. Termasuk hari ini kan kita memberikan persembahan persepuluhan, kita mengembalikan. Itu juga mezbah kita. Setiap bulan itu mezbahnya keluarga saya tidak pernah menuntut jemaat. Saya praktisi dengan anak-anak saya. Dengan keluarga saya, kami suami istri. Mezbahmu itu tempat welcome-nya Roh Kudus. Karena gak mungkin setan yang datang kalau kita mempersembahkan yang berkenan. Kalau kita jadikan rumah kita itu mezbah doa, tempat bisnis kita itu, kita doa dulu suami istri sepakat. Pernikahanmu adalah mezbahmu, lalu berdoa sebelum buka pintu. Masa mungkin roh jahat yang masuk kalau Anda minta roti? Pasti Tuhan tidak memberimu kalajengking, Allah pasti memberikan kepadamu. Kalau orang minta air, masa dikasih ular. Kalau orang minta roti, masa dikasih batu. Hari itu, Yesus Kristus di perjanjian lama datang kehidupan Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Saya ingin Anda untuk mengerti ini. Cara membangun hubungan dengan Tuhan, gampang. Tiap hari, saya mencari Yesus di rumah saya. Sepengetahuan kami, saya tidak izinkan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan di rumah kami. Suatu hari ada teknisi TV, yang style-style gini-gini, sekarang kan smart TV. Tiba-tiba bisa download macam-macam, wah apps-nya banyak sekali. Tapi ternyata ada satu apps yang terlalu longgar. Segala macam film ada di sana termasuk yang gak beres-beres. Meskipun kami ini bukan tipe orang yang kaku, fanatik. Karena Kristen modern itu hanya perlu untuk jadi selektif. Tidak perlu jadi kaku tapi dosa di dalam hati. Meskipun demikian, some things are off limits to me. Ada hal-hal tertentu yang sudah betul-betul ini sudah limitnya, ini sudah batasnya. Saya ngomong sama teknisinya, tolong dihapus, ini dihapus, hapus. Selama TV ini isinya ada pornografi. Saya bilang mana bisa kita hidup sejahtera. Belum lagi kalau ada orang iseng nyalakan itu anak kecil nanti kalau jatuh gimana. Kita kan tanggung jawab di depan Tuhan. Daripada menyesatkan salah satu anak itu lalu kita dikasih batu, dicemplungkan ke sungai, diikat ke leher kita,
itu kan ancaman Tuhan. Kamu juga harus tanggung jawab sama anak-anak di sekelilingmu. Saya ngomong sama teknisinya, aku gak mau ini semuanya. Sisakan beberapa yang ada film-filmnya yang gak gimana, tetap gimana pun juga ada batasnya. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Must be careful what you allow in your home. And lebih penting lagi what you allow in your life dalam hidupmu. Sebab mezbahmu itu adalah tempat mendaratnya Roh Kudus. Mezbah yang salah, yang mendaratnya roh salah. Paham ini ya? Saya bisa lanjut ya? Ayat 2. Masih belum puas saya, masih lanjut lagi yang ini. Bagi beberapa orang, alkohol gak masalah. Ada orang tertentu tuh lebih suka Coca-Cola. Kasih minum yang gitu-gituan meskipun mahal-mahal. Apa ini? Orang bangga-banggakan vodka apa segalanya. Tapi ada orang yang memang kecanduan minum. Lain lagi. Ada orang tertentu merokok, dia gak bakat. Padahal mentol. Tapi ada orang tertentu yang begitu sakaunya, kena bau rokok aja. Sudah langsung kepingin menghisap. Jadi kalau ada orang punya problem dengan alkohol, jangan sampai kebobolan dengan mezbah keisengan. Pajangannya semua whisky di situ. Pajangannya minuman yang dia memang gandrungi. Menurut saya kasih pajangan Hello Kitty aja. Bagi orang yang tidak suka itu pajangan saja. Tapi bagi setiap orang yang punya masalah di sana, dalam hal ini dia punya isu, masuk ke rumah lewat, kenapa harus melalui pencobaan? Gak ada itu pun pencobaan sudah ada, kenapa kau cobai dirimu? Jangan ada mezbah keisengan di hidupmu. Yang pinter-pinter jaga diri. Undang Roh Kudus, jangan roh jahat dalam hidupmu. Roh jahat diundang pun dia tetap akan datang mengetuk pintu loh, saya tidak takut-takuti. Kita harus lawan dalam nama Yesus. Apalagi kalau dia merasa di rumah itu ada celahnya, ada tempat pintu masuknya. Aku gak perlu visa masuk ke sana. Amin ya Bapak Ibu? Udah, saya sudah puas. Saya bisa lanjut ke ayat kedua. Semoga jadi berkat. Siapa yang mengerti apa yang saya beritakan? Puji Tuhan ya. Terapkan sendiri, gak boleh samakan satu dengan yang lainnya. Ya, karena setiap orang kecanduannya beda. Setiap orang ujiannya gak sama. Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ini ia Abraham ya. Ketika Abraham mengangkat mukanya, dia lihat 3 orang berdiri di depannya. Ada berapa? Ada 3. Ya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saya kagum ini tentang Abraham. Memang di zaman itu di Timur Tengah ada yang namanya hospitality. Zaman itu ada sebuah kebudayaan yang baik. Jadi kalau Anda mau lihat servis terbaik, itu selalu lihat timur lah. Dan Timur Tengah. Ya, misalnya maskapai dan sebagainya itu kalau Asia itu wah ramah. Kalau bicara tentang hospitality nggak hanya bicara soal transportasi, tetapi secara menyeluruh orangnya, bawaannya, orang Indo itu friendly. Orang Indonesia itu friendly sekali. Salah satu yang paling friendly menurut saya. Tapi kalau Anda pergi ke Perancis, orang Prancis pun mengakui kalau hospitality mereka terburuk mungkin. Salah satu yang terburuk di dunia. Itu sungguhan. Benar-benar. Saya pun pernah mengalami sendiri baik itu dalam konteks liburan maupun ministry. Bukan ROSC, bukan GMS. Kalau GMS itu budayanya kena ke kita dari sini. Makanya GMS harus friendly. Saya minta Anda janji. Kalau Anda jemaat meskipun jemaat baru di tempat ini baik terhadap orang lain, orang tidak kenal atau jemaat yang baru pula, atau terhadap pelayan-pelayan Tuhan itu volunteer semua, itu juga anak orang. Kita harus friendly. Yang melayani mesti friendly. Yang dilayani juga jangan mentang-mentang, karena sebenarnya sederajat loh, cuman mereka berkorban, kita enggak, kita cuma datang. Tolong perhatikan waktu Anda masuk, lihat usher, lihat volunteer. Ini orang-orang yang belan-belanin bayar harga untuk layani saya. Be kind to them. Be kind to them. Oke? Kembali lagi ke sini, hospitality di Timur Tengah itu luar biasa, kayak di Timur, kayak di Indonesia misalnya. Mereka itu kalau kelihatan orang asing datang dan mereka itu pendatang, mereka pasti akan melakukan lebih
untuk menjaga mereka. Contohnya Lot di Sodom dan Gomora kelihatan malaikat. Kan itu wujudnya manusia, kan dia nggak tahu itu malaikat atau tidak. Sampai nanti mereka membutakan orang-orang yang mau memerkosa mereka. Ketika mereka membubarkan yang namanya huru hara, baru Lot tahu. Tapi waktu itu wujudnya manusia. Lot itu begitu menjaga mereka sehingga waktu mau dikeroyok masa, Lot berkata jangan. Aku lindungi dia di rumahku. Jadi Timur Tengah memang punya hospitality yang luar biasa seperti Indonesia. Tapi di sini saya rasa bukan hanya hospitality. Menurut saya sih Abraham peka. Abraham tahu bahwa ini utusan. Apakah dia detik itu tahu bahwa salah satu dari tiga itu Yesus atau enggak? Saya enggak tahu. Saya buktikan salah satu itu adalah Yesus. Meskipun namanya belum Jesus, Sang Kristus. Tetapi nanti Abraham ngomong-ngomong sama dia waktu syafaat untuk Sodom Gomora 50 gimana, 40 gimana, kalau ada 30 gimana, 20 gimana, kalau ada 10 gimana. Hancurkan enggak? Dia menyebut dia Tuhan. Nanti yang pergi ke Sodom Gomora yang continue ke trip berikutnya itu cuma tinggal 2, yang satu sudah lenyap. Yesus tidak ikut masuk ke Sodom dan Gomora. Yesus hanya visit Abraham. Dan Yesus memutuskan. Lalu 2 orang eksekusi. Apakah detik itu langsung Abraham tahu ini Jesus? Nggak tentu. Tapi Abraham belajar sesuatu, di sini kita semua orang Kristen tidak boleh kaku. When God wants to bless your life, He doesn't send blessing. Waktu Tuhan mau memberkati hidupmu, dia tidak mengutus berkat. Waktu dia mau memberkati hidupmu, menambah sesuatu, increase atau meningkatkan sesuatu, dia kirim seseorang, 2 orang dalam hidupmu. Mau tahu nggak, alat Tuhan, alat yang Tuhan paling prefer, yang Tuhan paling demen pakai itu selalu manusia. Jadi izinkan dirimu itu ngalami invasi ilahi. Jangan kaku. Maunya sama orang-orang itu aja. Aku enggak mau belah cekinya, ya ini aja. Berarti Tuhan enggak bisa meningkatkan apa-apa dalam hidupmu. Ya berhenti di sana, stagnan selama-lamanya. Dan suatu hari Tuhan akan tanya pertanggungjawaban, talentanya mana? Kenapa kamu sembunyikan? Tapi ada orang tertentu yang mau belah, enggak masalah. Tetapi orangnya itu, sifatnya itu enggak kenaan. Dia hanya bisa cocok dengan tipe-tipe tertentu, ya berarti Tuhan tidak bisa membentukmu. Menjadi seperti Kristus itu berarti harus tipe-tipe lain diizinkan dalam hidup Anda. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Bukannya dia lari menjauhi, Abraham malah justru menyambut. Mari kita sama-sama belajar welcoming people in your life dalam hidup, bukan di dalam gereja saja. Tapi jangan welcome orang-orang yang Tuhan bilang jangan. Jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Kebaktian sebelumnya tadi saya jelaskan, Abraham tidak seharusnya membawa Lot, karena Tuhan sudah memberi instruksi jelas, kamu tidak boleh bawa siapa-siapa, kamu harus tinggalkan negeri asalmu dan sanak keluargamu, sanak saudaramu. Jelas sekali. Ya, kita tetap harus selektif. Tapi seselektif-selektif kita, kadang-kadang kita harus akui, kita ini kaku. Kita itu semakin tua, hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang tipe itu. Dan kita minta semua orang yang boleh dekat sama kita, atau yang kita mau berinteraksi dengan mereka adalah orang-orang yang sempurna. Orang yang sempurna. Saya harus minta orang yang mengerti saya. Saya harus minta orang yang tidak annoying, tidak menjengkelkan. Saya harus minta, ya berarti nggak bisa Tuhan pakai manusia dong. Kalau yang kita minta semuanya itu kriterianya Tuhan. Aku minta istriku harus gini, semua itu kriteria Tuhan. Cuman dia perempuan. Aku mau suamiku harus ganteng, kaya. Aku enggak ya, mungkin ganteng kaya gitu enggak tentu. Tapi mungkin zaman sekarang perempuan bilang begini mungkin. Saya enggak pentingkan segalanya, saya cuma pentingkan kepribadiannya. Wah, semua orang tepuk tangan luar biasa. Mobil pribadi, akun pribadi, jet pribadi. Ya. Yang Anda sebut semua kriteria kualifikasi itu semuanya adalah Tuhan Yesus. Enggak ada orang itu. Suami menajamkan istri, istri menajamkan suami. Anda mulai dengan satu platform bersama-sama, di mana di kira-kira 11-12 Anda itu mendapatkan compatibility atau kesepadanan, dan dengan tuntunan Roh Kudus seperti Abraham mencarikan jodoh untuk Ishak lewat Eliasar kembali ke tanah halaman, ditemukan, lalu di situ setelah itu mereka dibuat menjadi satu. Nggak ada orang yang Anda sebutkan. Dalam pernikahan pun tuntutannya begitu rupa. Pertemanan juga sama. Aku minta orang yang gini. Nanti kalau kita kena gesekan di gereja, kita kecewa, gereja kok begitu. Loh, gereja bukan Tuhan.
CG juga bukan Tuhan. Suamimu bukan Tuhan. Istrimu bukan Tuhan. Papa Anda bukan Tuhan. Anak Anda juga bukan Tuhan. Tapi Abraham tahu, Tuhan mau berkati aku ini. El Shaddai akan memberkati saya. Dia lari sambut 3 orang ini karena dia merasa, entah dia tahu nggak itu Yesus dan malaikatnya, dia merasa setiap kali dia lihat Allah mengutus seseorang, selalu hidupnya akan mengalami peningkatan dan perubahan. Dia lari menyongsong mereka. Karena Abraham sudah mengerti watak Allah. Allah tidak pernah, anak Allah, Yesus Kristus tidak pernah mau bekerja sendiri. Apapun yang dia mau genapi dalam hidupmu, setiap janji ilahi, percaya nggak? Kalau Tuhan janji sama Anda harus bisa langsung curiga. Penggenapan janji itu pasti melibatkan orang lain dalam hidup. Nggak pernah Tuhan janji sama Anda itu solitary. Tuhan tidak pernah berjanji kepada Anda, itu Anda dalam satu planet sendiri. Lalu janji itu digenapi. Never. When God wants to fulfill something good in your life, He will involve at least 2 other people. Kalau Tuhan mau menggenapi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wonderful, sesuatu yang ajaib dalam hidupmu, sesuatu yang indah, Dia pasti akan melibatkan minimal 2 orang lain di dalam hidup Anda. Dan 2 orang itu Anda tidak bisa pilih-pilih, karena mereka bukan Yesus. Kadang-kadang, untuk supaya Daud bisa mengejar orang-orang yang merampas istri anaknya dan istri anak pengikutnya di Siklag, dia harus ketemu orang yang apa gunanya? Itu mungkin kesan pertama, karena ada satu orang Amalek, Mesir ya, orang Mesir, seorang hamba yang bahkan tuannya pun majikannya zaman dulu kan, zaman perbudakan, itu dianggap properti yang sudah usang, itu orang sudah dibiarkan mati begitu aja. Jahatnya orang Amalek meninggalkan orang Mesir yang sudah mengabdi. Daud turun, dia tahu kalau dia dalam perjalanan perang dan mau merebut kembali apa yang dicuri oleh iblis, dalam perjalanan yang begitu mendebarkan, karena bisa setiap saat istri mereka diperkosa, bisa kapanpun setiap detik anak mereka mati atau dijual ke saudagar lebih jauh, mereka tidak bisa lagi trace back karena zaman itu belum ada AirTag. Di dalam perjalanan dia ketemu orang yang digeletakkan. Tentara Daud semua sudah kepahitan, tadi mau rajam dia. Daud turun dari kudanya, saya asumsi dia naik kuda untuk mengejar lebih cepat, kasih minum diobati dulu seperti orang Samaria. Itu semua pahlawannya pasti berkata Daud gila. Tapi mereka nggak ngerti, jadi mereka tunggu dulu. Makanya pahlawan Daud itu semua sangat respect sama dia, karena Daud punya pikiran lebih tinggi dari pikiran mereka. Cara Daud bukan cara mereka. Persis nanti seperti keturunan Daud, Yesus Kristus. Dia turun kasih minum dulu. Ternyata siapa ngerti, siapa tahu bahwa orang Mesir itu jadi kompasnya mereka. Mereka nggak duga ternyata ini salah satu hamba daripada orang-orang yang merampas istri anaknya, yang menculik mereka. Ngomong demi ngomong diberitahu arahnya ke sebelah timur, sebelah barat atau ke sebelah selatan. Kamu ke sana. Akhirnya hamba ini sudah kuat, ditinggal sebentar, Daud langsung dapat arahan daripada dia cari ke seluruh pelosok dunia. You know when God wants to show you a miracle, waktu Tuhan mau menunjukkan, mau memberimu, melakukan suatu mujizat dalam hidupmu, mungkin Tuhan tidak memberimu mujizat. Tuhan mengizinkan dalam perjalananmu untuk memperoleh mujizat itu, ada satu orang dengan kebutuhannya di sisi sana, dan Tuhan uji kepekaan Anda. Waktu Tuhan mau saya sabar, Tuhan kirim kepada saya orang yang kurang ajar. Waktu Tuhan mau saya untuk tabah, Tuhan bikin orang lain yang bikin susah sama saya. Aneh Tuhan itu, tapi Dia heran. Hikmatnya tak terselami. Kenapa Tuhan tidak langsung aja bicara lewat baju efod imam? Daud lagi kejar musuh yang menculik istri anaknya. Waktu itu segala-galanya, setiap detik bisa berarti hidup dan mati. Malah sama Tuhan, kuncinya diletakkan ke seorang budak yang dibuang dan tidak ada harganya sudah. Di sana haus dan ditinggalkan untuk mati. Hikmat Allah. Tapi Daud sebagai nenek moyang Yesus Kristus pegang satu prinsip.
Setiap kali Tuhan mau memberkati aku dan memberi satu mujizat atau mengadakan mujizat dalam hidupku, Dia akan utus seseorang. Aku harus peka sama manusia. Ketika Dia utus manusia dalam hidupku, itu berarti Tuhan mau menambahkan sesuatu dalam hidup saya. Luar biasa. Dan itu tidak sesuai kategori. Alangkah baiknya yang datang ke Dia itu adalah orang yang langsung memberitahu. Ceritanya loh, twist plotnya loh. Saya ingin Anda mengerti bahwa Abraham berpikiran sama. Ini nenek moyang Yesus Kristus. Dari awal sudah dikasih karakter demikian. Waktu dia melihat 3 orang itu, dia langsung lari menyongsong. Ada sesuatu untuk aku yang Tuhan taruh di 3 orang ini. Ada sesuatu untuk saya. Bisakah Anda melihat itu? Yang belum ber-CG? Anda tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan sediakan. Sebab mata Anda belum lihat, telinga belum dengar. Apa yang Allah sudah sediakan bagi orang yang mau taat padanya. Ayo ikut. Takut Pastor Philip nanti kalau deket-deket nanti gosip semuanya. Iya, apaan itu? Kasih jalan raya kok kita keluhkan selokan. Tapi nanti kalau saya CG gitu, aduh kebiasaan baru, mulai baru segalanya. Kecuali kalau kita mau mati kaku. Apa yang saya sampaikan sekarang ini bukan untuk mendorong Anda masuk CG. Saya kasih ilustrasi aja contohnya. Orang yang takut untuk menjalin pertemanan baru, orang itu sudah mati kaku. Amin Bapak Ibu. Ayat 3 sekarang ya, serta berkata, nih Abraham berkata ini, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Abraham berkata begini, please stay supaya saya bisa layani. Ini ujian kasih. Jangan pernah lihat orang itu langsung nilai dengan penampilan. Oh orang ini bisa berguna untuk aku, sebab Anda tidak pernah tahu kapan siapa akan berguna dalam hidup Anda. Karena kita tidak tahu siapa akan berguna untuk kita. Bergunalah dulu untuk semua orang. Jangan pernah remehkan. Mungkin ada anak muda sekarang bocah ingusan. Anda marah-marahi dia suatu hari menantumu. Kristen tidak percaya karma. Tapi kebetulan seperti ini kadang-kadang ada. Berantem jambak-jambakan, tarik-tarikan rambut. Ternyata besok ipar. You never know. You never know. Jangan undermine. Anda tidak akan pernah tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa tahu siapa berguna, berguna dululah. Abraham menjadikan dirinya berguna. Tuanku, kalau aku mendapat kasih Tuanku. Abraham ini konglomerat. By this time dia itu orang kaya raya. Jika aku mendapat kasih Tuanku, ini orang hebat. Dia pernah kalahkan raja-raja. Orang ini berkata, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Luar biasa ya. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Oke. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Good? Mau dikasih roti itu. Kemudian bolehlah tuan-tuanku meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ayat 5 membuat saya curiga bahwa Abraham belum tahu maksud kedatangan ketiga orang. Dan bahkan kemungkinan besar belum tahu bahwa yang tengah itu Yesus. Karena Abraham berkata, makan dulu, kemudian boleh tuan-tuanku meneruskan perjalanannya. Kalau bisa cari teman, kenapa cari musuh? Orang bodoh adalah diam-diam, gak ada angin, gak ada badai, cari musuh sama orang. Karena gak pernah tahu, Anda belum bisa membaca masa depan. Paling cuma tahu perencanaan. Tapi twist plot itu di tangan Tuhan. Abraham belum tahu, kalau ayat 5 ini saya yakin dia belum ngerti. Karena dia berkata, nanti setelah makan bolehlah tuan-tuanku meneruskan perjalanan. Dia gak ngerti bahwa Abrahamlah destinasi. Ayat 6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, lihat ya, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Saya rasa di ayat 6 dia langsung sudah tahu. Waktu dia setelah ngomong, Anda boleh pergi setelah ini, waktu dia mau masuk ke dapurnya lagi, tiba-tiba rohnya itu nyala. Ini dari Tuhan. Ini ujian. Dia gak datangnya seperti orang nanti di depan sana yang Anda lihat prayer corner. Kalau Anda lihat ada yang prayer corner, datangi, minta didoakan. Gak ada tulisan 3 orang itu, ini Yesus, ini malaikat. Jadi Abraham gak tahu. Tapi waktu Abraham lihat mereka,
Abraham jadikan dirinya berguna. Dan dia tawarkan hospitality gaya Timur Tengah. Tapi setelah itu menyala rohnya. Ini Tuhan, ini ujian. Ini ujian. Tuhan menjelma di wujud manusia. Perjanjian lama bisa nggak lakukan itu, bisa dalam tubuh sementara. Tapi Yesus waktu lahir di palungan, dia dalam daging darah manusia. Secara penuh dan seluruh, secara nyata. Waktu itu dia berkata, ini ujian. Ujian Tuhan. Aku harus menang. Lalu dia langsung bilang sama Sarah apa? Segera ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Dia nggak berkata, Sarah suruh hambamu Hagar. Kan Hagar sudah ada. Kira-kira waktu itu. Suruh hambamu yang lain, hambamu perempuan. Enggak, dia berkata, kamu tuan rumah. Kamu yang harus remas roti, bikin sendiri. Lalu Abram tidak main suruh, ayat 7. Lalu berlarilah Abram kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk. Dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengelolanya. Tapi Abram pilih sendiri. Ini ngajari kita sesuatu. Kalau kita harus take ownership akan janji Tuhan di hidup kita. Jangan main delegasi dan minta orang lain mengerjakannya. Jangan punya kebiasaan titip doa. Atau biarkan istriku melayani, aku cari uang saja. Apa salahnya cari jiwa, tapi juga cari nafkah, kedua-duanya. Gak perlu. Abram tahu, aku diuji sama Tuhan, aku diuji sama Maha Kuasa. 3 wujud manusia datang kepada saya, dan roh saya berkata dalam kepekaan, these are no mere men. Ini utusan Allah. Sampai hari ini, kalau saya melihat orang Tuhan utus ke saya nggak akan main hakim sendiri. Saya akan berkata dalam roh saya nggak menilai manusia dengan cara saya. Saya merasa dalam roh saya, Tuhan yang utus orang ini dalam hidup saya. Kadang-kadang diutus untuk saya layani. Kadang-kadang diutus untuk menguatkan saya. Kadang-kadang diutus untuk mencobai menguji saya. Bukan saya cari penyakit, berapa orang itu pergaulan yang salah, merusak kebiasaan baik. Dia cari masalah. Tapi masalah gak perlu dicari, kadang-kadang akan mencarimu. Tapi kalau masalah itu datang dalam wujud manusia. Kalau saya gak bisa lari, saya gak bisa menghindari, saya tidak bisa mengelak lagi. Maka saya anggap itu utusan Tuhan. Dan kalau dia begitu sama aku gak boleh begitu sama dia. Kalau dia tampar pipi kananku, aku tidak boleh tampar pipi kirinya. Kalau Tuhan izinkan orang ini, si Simei ini, kalau Anda lihat waktu Daud terusir dari istana gara-gara pemberontakan anaknya Absalom. Simei itu lempar-lempar batu. Itu sudah mau dibacok sama salah satu pahlawan Daud. Dan berkata, ini gua habisin aja Baginda. Dia berkata, jangan, kalau Tuhan yang utus dia. Karena sebagai konsekuensi kesalahanku masa lalu soal Batsheba. Biarkan. Dengan diam aja dia jalan. Dilempari batu dan dilempari debu. Daud berkata, aku tidak bisa menilai sekarang. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Aku hanya bisa mengambil yang terbaik dari setiap orang yang ada di sekelilingku. Luar biasa. Dalam ujian ini, Abraham berkata seperti ini. Saya mau kamu, ngomong sama istrinya. Kamu yang remas roti, aku yang urus lembu. Aku tahu Tuhan sedang menguji kita, Mama. God is testing us, honey. Mau ngomong sama Sarah begitu, sayangku. Kita diuji sama Tuhan. Ini 3 orang ini bukan manusia biasa. Sama dengan kita hari ini, kalau kita melihat manusia, jangan anggap biasa. Siapapun yang Tuhan utus di sekeliling kita, itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Tuhan. So, Anda tidak tahu kata perjanjian baru. Siapa tahu waktu Anda melayani seorang manusia, Anda sebenarnya sedang melayani seorang malaikat. Dan pada waktu itu, Abraham berkata, no, ini adalah berkat kita. Aku tidak akan izinkan orang lain yang serve mereka. Aku yang akan serve sendiri. Maka Abraham membuat semua hidangan itu dan disajikan sendiri. Ayat 8, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka, di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Langsung dia tahu. Dan Abraham tidak nampak terkejut. Di mana Sarah istrimu? Kalau ini tamu, mereka nggak pernah ketemu. Terus tiba-tiba tahu nama istrinya. Nama barunya lagi.
Baru 3 bulan yang lalu, Tuhan berfirman, itu tidak ada orang. Itu pengalaman pribadi Abraham. Jadi Abraham detik itu langsung konfirmasi, ini Tuhan. Ini Tuhan. Karena tidak ada orang tahu doamu. Dan 3 bulan lalu di pasal 17, Tuhan bilang sama Abraham, namamu bukan lagi Abram tapi Abraham. Dia umur 99. Dan nama istrimu karena dia akan menjadi ibu segala bangsa-bangsa. Namanya bukan lagi Sarai tapi Sarah. Dan hari itu di ayat 9 Tuhan berkata, lalu kata mereka kepadanya, di mana Sarah? Bukan Sarai, Sarah istrimu. Wow! They call her by her new name. Meskipun Sarah nanti terbukti kurang percaya. Tuhan itu selalu over belief. Dia itu selalu mempercayai kita lebih dulu daripada sebelum kita bisa membuktikan apa-apa. Tuhan itu selalu gitu. Itu namanya kasih karunia. Berarti Tuhan sudah di depan dulu, kita nyusul. Buktinya Sarah gak percaya banget. Dia sudah dikasih nama baru, tapi masih ragu. Tapi Tuhan tidak pernah mengganti namanya loh. Meskipun Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu bahwa nanti sebentar lagi Sarah akan ketawa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada rahasia. Semua yang akan terjadi Tuhan tahu semua. Jadi Tuhan tahu nanti dia akan mentertawakan presiden. Tapi Tuhan tetap panggil dia pakai nama Sarah. Enggak begini loh. Aku kasih dia nama Sarai dulu sampai dia membuktikan dan layak dengan gelar yang baru. Baru aku akan memanggil dia dengan nama itu. No, Tuhan enggak begitu. Waktu Gideon sedang bersembunyi dari orang-orang Midian. Langsung malaikat Tuhan berkata, hai kamu pahlawan yang gagah perkasa. Allah tidak melihat Anda hari ini. Gideon waktu itu bersembunyi dari orang Midian. Di tempat pengirikan anggur, dia injek-injek gandum. Itu bukan tempat, tidak pada tempatnya. Sehingga Gideon sendiri pun berkata, kalau memang aku gagah perkasa, kenapa aku bersembunyi di sini? Tuhan tidak melihatmu hari ini dan kegagalanmu. Allah melihat potensimu di depan itu. Waktu saya hidup masih tidak karuan, Tuhan memberi saya penglihatan. Saya masih ingat kok itu, waktu saya masih umur 18. Saya melihat terowongan, lalu habis itu bersinar terang, sampai badan saya semua transparan. Terang sekali, dan terang itu keluar dari terowongan itu. Lalu minggunya khotbahnya adalah, kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya bilang, terang apa? Saya masih kecanduan ini itu. Belum lagi full kelepasan saya. Saya bilang, enggak salah Tuhan, aku terang. Philip ini gelap. Tapi Tuhan tidak melihat kita sekarang. Tuhan tidak melihat kegagalanmu. Tuhan melihat potensimu. Kalau Anda setuju dengan Tuhan, itu jadi. Itulah perjanjian. Abraham belum punya anak, tapi Tuhan sudah panggil dia Abraham, bapak banyak bangsa. Karena dia sepakat, di situ dia mengalami mujizat. Lalu kata mereka kepadanya, di mana Sarah istrimu? Di sana di dalam kemah dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Mati haid berarti dia sudah lama berhenti menstruasi. Dia sudah lewat jauh dari saat dia menopause. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, aku akan berahi ke aku setelah aku sudah layu. Sedangkan tuanku sudah tua. Maaf ngomong sesuatu yang lebih dewasa. Sarah itu tertawanya gini loh. Saya bisa ngerti, akan berahi ke aku. Dia bukan bicara soal punya anak. Punya anak kan ada prosesnya ya. Waktu saya kecil dulu waktu kan kami ada pembantu, ada suster. Waktu saya kecil sekali saya tanya sama suster saya. Siapa? Anak itu dari mana? Oh, lalu bilang gini, anak itu papa mama gandengan lalu keluar anak. Puji Tuhan suster saya melindungi saya daripada perkara-perkara vulgar. Jadi saya itu sampai usia sekian SD itu percaya kalau orang gandengan tangan, tiba-tiba ada anak. Jadi saya takut gandengan tangan. By the way, sudah tahu nggak ya, orang punya anak itu harus ada hubungan seksualita, persetubuhan. Jadi bukan gandengan tangan. Jadi Sarah itu cuma bisa memikirkan, bayangkan. Aku umur 89, tuanku umur 99. Bisakah kita menikmati hubungan seks seperti dulu? Tertawa dia, karena pikiran itu lucu. Jadi Sarah itu bukan jahat. Kan dia bilang akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mau tahu nggak? Ujian berikutnya yang ditunjukkan hari itu bukan ujian kepekaan. Ini orang utusan Tuhan. Tapi ujian berikutnya adalah ujian waktu.
Tuhan datang hari itu mau melihat apakah mereka masih hidup dalam iman dan pengharapan sekalipun sudah menunggu 24 tahun lamanya. Mereka dapat anak setelah Haran itu 25 tahun setelah janji Tuhan. Sometimes sebelum Tuhan menggenapi janji, Tuhan tidak akan langsung menggenapinya. Meskipun Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan datang satu episode lagi untuk melihat apakah Anda masih hidup dalam iman dan pengharapan yang sama. Atau Anda sudah merohanikan janji Allah. Mungkin saat itu Sarah tertawanya itu begini loh. Kan lucu. Kalau kamu tidak percaya ya ngomong tidak percaya. Sekalian nyangkal Tuhan. Tapi Sarah juga nggak berani nyangkal Tuhan. Sarah cuma tertawa, aku sama suamiku itu masih bisa berahi kah? Lalu pertanyaan saya, kalau saya bisa angkat tangan di depan Ibu Sarah. Bu, lalu selama ini Anda percaya firman itu percaya apa? Kan Tuhan jelas-jelas mentah-mentah berkata akan ada keturunan dari kamu. Mungkin gara-gara nggak kunjung datang, tidak terjadi, maka Sarah mulai secara diam-diam spiritualize God's promise. Paham ya? Spiritualize God's promise. Atau merohanikan janji Tuhan. Mungkin Sarah diam-diam karena dia gak nyangkal Tuhan. Dia juga tidak berkata Tuhan tidak akan lakukan. Cuman dia karena gak kunjung datang sesuai ekspektasi, maka dia punya versi sendiri untuk membuat hatinya lebih bisa menerima. Mungkin maksud Tuhan bukannya aku akan melahirkan, wong aku udah umur 89. Mungkin maksud Tuhan adalah anak-anak rohaniku. No. Yang jelas Tuhan bilang, kamu akan ngandung. Tolong jangan di-spiritualize. Mendoakan orang tidak tentu selalu sembuh, saya ngerti. Tapi pernah sekali waktu ada satu orang rekan sama-sama kita berdoa, lalu kita doakan. Lalu habis itu ternyata yang didoakan oleh kami, fair-fair aja. Kesembuhan kadang tidak terjadi. Orangnya mati. Ketika meninggal seorang rekan saya berkata, wah itu kesembuhan yang lebih baik. Saya bilang, bro itu bukan kesembuhan. Jangan spiritualize. Healing exists. Kesembuhan ilahi itu ada sembuhan dan itu sembuh beneran. Itu dicek MRI putar-putar juga semua sembuh-sembuh. Kesembuhan ilahi. Ada kesembuhan progresif lewat medis. Itu saya juga percaya karena dokter-dokter takut akan Tuhan banyak. Ya Tuhan bisa pakai tangan siapapun. Saya bilang sama orang itu, saudaraku itu bukan sembuh. Jangan kamu campur baurkan. Memang Tuhan tidak menyembuhkan dia, tapi orang itu sudah di dalam Tuhan. Namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan berkata ini kesembuhan lebih baik kematian ini. No. Itu bukan healing. Kita harus fair bisa menerima. Kita doakan tidak sembuh orangnya. Tapi Tuhan punya kehendak yang lain, bukan karena iman kita cacat. Tuhan panggil dia pulang ke rumah bapaknya. Mati adalah keuntungan. Jangan kau katakan sembuh yang Tuhan tidak sembuhkan. Tapi Tuhan sayang dia, Tuhan selamatkan dia. Bukankah mujizat terbesar adalah keselamatan? Paham maksud saya? Jangan spiritualize. Merohanikan apa yang jelas-jelas Tuhan katakan. Dan Sarah sudah punya versinya. Makanya dia tertawa. Satu dia pikir gak lucu ya, aku masih berhubungan seks dengan suami di usia ini. Lalu kedua, maksud Tuhan bukan gitulah. Lucu banget anak. Dulu dia sangat-sangat berbesar hati. Tapi 24 tahun kemudian dia berkata, mungkin saya salah dengar. Atau mungkin yang Tuhan maksudkan bukan begitu. Jangan begitu. Kalau Tuhan pernah janji sama Anda, 25 tahun pun tunggu. Kalau memang janjinya itu. Ya, ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Lihat ini. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Tuhan ngomongnya ke Abram, kok gak ngomong ke Sarah langsung? Toh bisa dengar, toh dia ngintip-ngintip di pintu kemah. Kan bilang begini mestinya sama Sarah, kenapa kamu tertawa? Kenapa dia bilangnya sama Abram? Mengapa Sarah tertawa? Karena yang pegang janji itu Abram. Tuhan itu menghargai leadership, pemimpinan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ayat 14. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi dengan jelas, ini bukan anak rohani. Tahun depan, tanggalnya diberitahukan. Yaitu pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang boy. Anak laki-laki di sini, seorang bocah.
bukan anak rohani. Jadi Tuhan langsung seperti tampar lembut halusinasinya Sarah. Setelah 24 tahun dia mulai tidak jelas dengan janji. Semua dirohanikan. Padahal Tuhan janjinya itu fisik kali ini. Dan Tuhan berkata, sorry bukan itu maksudnya Sarah, dengarkan kau yang tertawa. Next year kamu akan momong bayi dari kandunganmu. Sarah kayak, gak berani ketawa. Kayak sudah lupa janji itu, tapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Anda bisa lupa janji Allah. Allah tidak akan melupakan janji yang pernah diucapkannya dalam hidup Anda. Berapa banyak di antara kita ajak orang tua mau datang ke gereja, gak mau setelah 20 tahun. Udah males ngajak. Dan pertanyaan itu, jikalau beliau masuk neraka sudah tidak relevan buat Anda, ya sudahlah. Anda bisa lupa, Tuhan tetap mengejar ayahmu. Jangan pernah kira Tuhan melupakan hanya karena waktu. Kita bisa luntur, Tuhan tidak akan lekang dengan waktu. Terakhir, ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kata mustahil di situ, bahasa Ibraninya wonderful. Bukan mustahil, impossible, tapi wonderful. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Adakah sesuatu yang terlalu ajaib bagiku, kata Tuhan. Luar biasa ya Tuhan ya. Kalau saya jadi Tuhan udah tersinggung, udah ngamuk loh. Tapi Tuhan tidak marah. Untungnya, sekalipun Sarah tertawa, Tuhan tidak marah. Bisa pula Tuhan mencabut janjinya. Ya sudah batal. Karena kamu tertawa dan mentertawakan saya. Batalkan. Tuhan tidak batalkan. Di sini saya bersyukur melayani Tuhan seperti itu. Yaitu waktu kita tidak setia, dia tetap setia. Dia kasih kita kesempatan lagi. Dan sekalipun kita gagal total. Gagal waktu kita dites iman. Tapi Tuhan tetap menggenapi janjinya. Tapi Tuhan tegur. Tuhan tidak biarkan kesalahan. Tuhan konfrontasi. Tapi Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan memang konfrontasi Sarah. Tapi dia tidak menyesali janjinya. Itulah Tuhan yang kau miliki. Karena itu kalau ada orang pernah gagal, jangan terus gagal. Kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak jerah dengan Anda. Katakan kanan kirinya, Tuhan tidak jerah dengan Anda. Ayat 15, lalu Sarah menyangkal katanya. Nyangkal lagi. Aku tidak tertawa. Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak. Memang kau tertawa. Ini lucu ayat 15. Ini ada cekcok antara Tuhan dan Sarah. Anda lihat Abraham ngapain? Diam. Yang bisa membatalkan janji itu bukan Sarah, Abraham. Di sini kan ada debat, di sini susah. Abraham berada di posisi desing-desing peluru. Bela Tuhan kali ini, apalagi wujudnya orang kan, mereka bisa berdebat nanti itu bukan Tuhan. Bela Tuhan, tidur sofa dia. Bela istri, jatuh dari perkenanan Allah. Repot enggak? Saya tidak mau berada di posisi ini dan saya berdoa tidak ada pernikahan di sini yang membuat suaminya jadi rebutan antara Tuhan dan sang istri. Makanya wanita harus tahu menundukkan diri pada suaminya. Berada di belakang pundak suaminya sekalipun punya karunia. Ketahuilah bahwa ketika Allah berbicara sesuatu, bahkan yang melibatkan kehidupanmu, dia akan bicara ke suamimu. Karena kalau wanita bertingkah, saya ngomong gini bukan seksis, bukan saya merendahkan perempuan, tidak. Semua punya peran. Berkali-kali kalau saya khotbahkan Anda tahu, saya selalu kalahkan yang laki-laki. Betul kan ibu-ibu? Izinkan kali ini saya kalahkan Anda. Karena ini penting buat pria juga dan penting buat Anda. Kalau wanita bertingkah, di situ terjadi kekacauan in the universe. Dimana kalau wanita mulai menaruh posisinya, menentang Tuhan dan suaminya akan susah kiri kanan. Hari itu Tuhan berdebat dengan Sarah. Sarah juga tidak mau kalah. Lalu Sarah menyangkal. Katanya, enggak, aku enggak tertawa kok. Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan enggak mau kalah. Enggak, kamu tertawa. Enggak, aku enggak tertawa. Enggak, aku enggak tertawa. Enggak tahu suara perempuan gimana ya. Enggak, aku enggak tertawa kok. Tuhan berkata, enggak, kamu tertawa. Enggak, aku enggak tertawa. Enggak, kamu tertawa. Ini tahu enggak Abraham? Enggak, kamu tertawa. Tapi untungnya dia diam. Dia bela istrinya, sedangkan Abraham tahu
tabiat istrinya seperti apa. Kalau dia bela nyonyanya, dia akan salah di depan Tuhan. Alangkah baiknya diam dan kontrol istrimu. Kendalikan dia. Mungkin setelah itu Abraham ngomong, kamu jangan gitu lain kali. Mungkin tidak ada ayatnya tapi. Jangan gitu kamu, lu begitu aku di posisi susah. Aku terhimpit di antara, di medan perang. Satu sini Tuhan, satu biniku, satu istriku. Gimana? Meskipun dia tidak benci Tuhan, Sarah, tapi Sarah punya versinya sendiri dan tidak mau nurut. Saya mau beritahu hari itu bukan ujian ke Sarah loh. Sadar enggak? Itu ujian ke Abraham. Sebelum kau kuberikan Ishak, aku mau lihat siapa yang dominan di hidupmu, istrimu atau Tuhanmu. Oh. Tuhan mau melihat jauh sebelum Ishak menjadi ujian iman, dia persembahkan. Untuk Tuhan tahu siapa Tuhan, siapa yang paling penting di hidup Abraham. Abraham diuji lebih dulu untuk mendahulukan Tuhan di atas istrinya. Waktu itu debat terjadi, Abraham diam. Abraham diam. Tuhan lihat dia, kamu tidak membela istrimu ketika dia salah. Dan Tuhan berkata, aku kasih kamu anak, kamu siap jadi papa. Paham Bapak Ibu Saudara? 3 poin ini, maafkan saya overtime waktu, jadi yang di GMS lainnya mungkin sekarang lagi panik-panik, ini gimana nanti cutnya, enggak apa-apa, cut saya dimanapun juga, nanti ada rirannya, Anda bisa lihat Tuhan. Ya kan? Tuhan yang menguji sebelum mengenapi janjinya. 1, Tuhan menguji apakah kita menerima orang-orang yang diutusnya. Tulis ini nanti ke depan tahun ini, Anda akan banyak ujian ini, sungguhan. Dan tidak semua orang yang diutus Tuhan itu menyenangkan. Sadar ya? Kadang-kadang juga stranger. Orang yang Anda tidak kenal. 2, muncul kan? Tuhan menguji apakah kita masih beriman dan berharap kepadanya. Ini ujian waktu. Apakah kita masih tinggal dalam pengharapan yang sama atau kita sudah mulai spiritualize God's promise. Merohanikan janji Tuhan. Meskipun janji Tuhan itu rohani, paham maksud saya. Tapi jangan ngerohkan. Kalau memang janji itu ya itu. Kalau janji Tuhan ini ya ini gitu loh. Coba lihat secara konkret. Apa janji Tuhan kali ini dalam hidupmu? Tapi Anda harus pasti bahwa Anda mendengarkan suara Tuhan. Kalau Anda pasti doa lagi. 3, Tuhan menguji apakah kita mengasihi dia lebih dari siapa saja. Seperti Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada Sarah istrinya. Waktu Sarah salah, dia tidak bela. Tapi dia tidak ikut nimbrung ya. Yo kamu nanti tidur di sofa nanti ya kan. Tapi mungkin ada nanti setelahnya Abraham berkata, next time jangan gitu ya. Kamu jangan gitu. Jadi dia bisa kontrol. Dan Tuhan melihat kamu lulus. Saya harap 3 poin ini mengajari kita bagaimana lulus ujian di tahun-tahun yang akan datang. Semoga hidupmu semakin diberkati dan janji Tuhan akan digenapi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan murid-murid Kristus, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera menyertai. Pergilah membawa iman yang semakin ditambahkan dan penggenapan janji. Dalam nama Yesus, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.